Wahyu pasal 2 ayat ke-9. 1, 2, 3. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Yang berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan. Kondisi, keadaan di sekitar kita tidak membuat kita terlena dan takut, tetapi yang sangat penting adalah kita harus menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita dan keluarga kesehatan kita supaya tetap sehat, bisa beraktivitas. Puji nama Tuhan, di awal bulan Oktober ini saya tertarik untuk membawa kita belajar dengan satu tema, yaitu ketaatan. Berarti taat. Kalau kita balik, taat tetap dinamanya taat. Nah, saya mengambil satu gambaran di sini, orang yang sedang berjalan di satu rel begitu ya, ataupun satu batang kayu, dan ada hal-hal yang harus dilakukan, ditaati di dalam aturannya. Ya, salah satunya adalah keseimbangan tangan. Saya pikir sirkus-sirkus kalau mereka jalan di sebuah tali, mereka pegang kayu panjang. Saya pikir ngapain sih berat-berat bawanya? Rupanya itu adalah keseimbangan. Nah, kalau kita berjalan di tali juga harus tangan kita demikian untuk keseimbangan. Nah, kalau kita tidak seimbang, disiplin, taat kepada aturan, maka itu akan menjadi bermasalah bagi kita. Kemungkinan besar kita akan celaka dan jatuh. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya ketaatan. Taat. Apa yang dimaksud dengan taat? Ya. Selanjutnya, arti kata ketaatan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah senantiasa tunduk, tidak berlaku curang, setia, saleh, dan juga di sini katakan kuat beribadah. Nah, kalau dikatakan ketaatan ini adalah kepatuhan. Ya. Saat ini sedang pandemi ya, yang harus kita lakukan adalah patuh. Patuh apa? Pakai masker. Ya, saya tidak pakai karena jaraknya agak jauh. Tadi saya pakai karena saya tampil di sini, supaya mulutnya ada yang bisa membaca gerak mulut. Kalau orang bisu dia hanya membaca gerak mulut. Nah, kalau tutup masker nanti hanya mata yang gini, dia bingung lihatnya apa. Tapi sudah steril dan juga sudah dicuci. Nah, kita harus patuh terhadap aturan-aturan yang sudah disepakati. Seperti tadi. Kalau kita tidak patuh, itu akan menjadi persoalan bagi kita. Masalah bagi kita. Selain dikatakan ketaatan itu tentang kepatuhan, juga berbicara tentang kesetiaan kita. Setia. Kata ini sebenarnya simpel. Taat setia. Tetapi prakteknya, menjalaninya dalam hidup kita tidak segampang yang kita ucapkan. Aku akan setia dan taat. Hanya maut memisahkan, baik dalam suka maupun duka. Itu adalah janji pernikahan. Tapi dengan berjalannya waktu, tidak seperti apa yang sedang diucapkan. Dan juga kesalehan. Inilah berbicara tentang ketaatan. Ketaatan bukanlah sebuah batasan, larangan yang membuat kita terkunci di dalamnya. Tetapi itu adalah berbicara tentang suatu kerinduan kita ataupun seluruh gaya hidup kita, sehingga itu akan menjadi pola hidup kita dalam kita mengiringi akan Tuhan, ataupun memiliki sikap
yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena itu sudah menjadi gaya hidup yang harus dimiliki kita. Hari Jumat kemarin kami diskusi tentang satu tokoh, yaitu Daniel. Dia mengalami persoalan, masalah dalam hidupnya, dan dia tahu bahwa dia akan kalau saya katakan fitnah, setiap orang yang tidak menyembah kepada raja, dia menyembah kepada patung, tidak menyembah kepada patung, tetapi tetap menyembah kepada Tuhan Allahnya, akan dilempar ke gua singa. Dan Daniel tahu itu surat itu sudah ditandatangani oleh raja. Apa yang Daniel lakukan? Karena itu merupakan jadi pola hidupnya dan gaya hidupnya dan kebiasaannya adalah berdoa dan memuji Tuhan. Dikatakan dia naik. Lalu dia menaikkan doanya dan bukan hanya menaikkan doanya tetapi dia memuji Tuhan. Kita diskusikan, kita katakan hebat ya Daniel. Bukan dia menangis, bukan dia protes sama Tuhan. Tuhan, saya orang yang sudah setia melayani Tuhan, saya ini sebentar akan dilemparkan ke gua singa. Apa yang Tuhan harus kerjakan dalam hidupku? Tapi yang Daniel lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan dan tetap memuji Tuhan. Karena itu adalah merupakan gaya hidupnya, ketaatannya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, persoalan, masalah, ancaman terhadap hidupnya, dia tetap memuji Tuhan. Karena apa? Itu sudah kerangkanya dan gaya hidupnya sebagai orang Kristen, sehingga tidak jadi beban baginya. Itu juga yang Paulus katakan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Kerangka hidupnya, pola hidupnya sudah jelas. Apabila dia hidup, Tuhan memberikan kesempatan dia untuk hidup, kesempatan dia untuk menjadi berkat. Tapi saat dia dipanggil, dia ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Artinya, tidak ada sesuatu hal yang bisa membuat kita takut dan gelisah. Intinya kita harus taat, artinya kita patuh, setia, dan harus hidup saleh di hadapan Tuhan. Harus diakui bahwa banyak orang yang tidak suka mendengar khotbah tentang ketaatan. Karena dalam ketaatan itu tentu ada hal-hal yang harus dikikis, orang katakan. Harus ada hal-hal yang dibuang. Karena itu adalah identik dengan larangan-larangan. Karena lalu lintas. Ada larangan-larangan, sebenarnya tujuannya untuk kebaikan kita. Pakai masker. Harus patuh pakai masker. Aduh, saya gelisah, saya tidak mampu. Tetapi itu adalah keuntungan bagi kita dan keuntungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya dikatakan bahwa berbicara tentang ketaatan ini tidak semua orang suka. Karena harus ada hal-hal yang diperhatikan. Mungkin dikatakan, wah agak sulit bagi saya untuk melakukannya. Tidak boleh, tidak, dan kita harus melakukannya dalam kehidupan kita supaya kita hidup aman, tentram, dan damai. Kalau kita tidak hidup taat, kita akan, kalau itu sudah menjadi pola hidup kita akan gelisah sendiri. Karena saya sudah belajar untuk taat, untuk pakai masker. Kalau saya sudah naik motor, sudah keluar sana, oh iya kayaknya lupa masker, balik lagi. Tidak harus katakan harus pakai, tetapi karena itu menjadi pola hidup kita mau lakukan itu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat hidup kita mulus, saat perjalanan kita lurus, saat pekerjaan kita tetap berjalan dengan baik, kesehatan yang kita alami tetap baik, berbicara taat ini gampang. Tapi persoalannya, di saat kita menghadapi
situasi yang tidak kita inginkan, apakah kita masih tetap taat? Ini adalah kerinduan kita. Dan ada beberapa penyebab orang tidak taat kepada Tuhan dari ayat pembacaan kita tadi. Kita baca secara utuh dulu. 1, 2, 3. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Yang saya garis bawahi di sini adalah penyebab yang bisa membuat orang tidak setia kepada Tuhan adalah kesusahanmu. Yang membuat kita tidak setia, bisa membuat orang tidak setia kepada Tuhan apabila kesusahan datang. Saya menggambarkannya dengan orang yang kayaknya dia sedang tidak punya harapan lagi. Dia akan berpikir, apa tujuan hidupku? Apa nanti akhir dari perjalanan hidup ini? Melihat COVID yang sepertinya tidak ada ujungnya, selesainya kapan, pulangnya ke Wuhan ya, kapan? Kita menjadi bingung apa yang harus kita lakukan. Karena semua orang menghadapinya, kesusahan demi kesusahan yang kita alami. Mungkin dalam pekerjaan kita, ekonomi kita, kesehatan kita, masa depan kita itu sepertinya suram. Saya lihat kesusahan di sini adalah rasa tidak senang karena sukar, sulit, beratnya perjalanan hidup, merasa tidak nyaman dalam hidupnya dan dalam hatinya, selalu gelisah dan juga sedih, sukar, tidak mudah, dan itu adalah kesusahan-kesusahan yang sedang terjadi, yang dialami manusia. Semua orang pasti mengalami kesusahan. Mungkin penyebab kesusahan itu yang berbeda-beda. Ada yang dia sedang susah berpikir, apa tujuan hidupku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana masa depan anak-anakku? Bagaimana kesehatanku? Dan banyak hal yang membuat kita itu menjadi susah dan gelisah dalam kehidupan kita. Jadi kesusahan artinya keadaan yang membuat kita itu menderita. Yang membuat kita tidak tenang dalam kehidupan kita dan selalu membuat kita susah. Akhirnya kesusahan itu berdampak kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam kebingungan, dalam kegelisahan yang kita hadapi, kita hanya pikir kita hanya sebatang kara, orang katakan. Mau kemana, melangkah kemana, tidak tahu harus apa yang dilakukan. Sehingga itu membuat hubungan kita dengan Tuhan jadi terganggu. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, inilah realitanya hidup manusia. Dirinya yang bermasalah dengan mungkin pekerjaannya, dengan kehidupannya, dengan hal-hal yang ada di sekitarnya, dengan keluarganya, tetapi hubungan dengan Tuhan yang jadi retak. Saya pikirkan, kok bisa begitu ya? Dalam suatu persekutuan, dalam suatu gereja, ada orang-orang hebat. Saya katakan orang-orang hebat dari segi materi. Akhirnya mereka berapa orang patungan membuat suatu perusahaan. Waktu perusahaan sudah jalan, sudah baik. Tapi saat perusahaannya sudah mulai goyang dan hitung-hitung hasilnya, akhirnya semua tidak mau mengalah. Akhirnya mereka sudah mulai ada perpecahan antara mereka. Akhirnya gereja yang jadi persoalan, satu-satunya pergi, ya tinggal Pak Pendetanya. Hubungan antara sesama
Dampaknya hubungannya kepada Tuhan. Saya mau ke gereja melihat dia, saya tidak mau. Kita ke gereja mau melihat siapa itu ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus berhadapan dengan manusia. Dan manusia itulah yang harus membuat kita dibaharui. Bagaimana kita katakan kita setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang ada di depan mata, kita tidak mampu melakukannya. Makanya firman katakan, bohong kamu bilang setia sama Tuhan, tetapi yang di depan mata tidak setia. Bagaikan ya handphone sekarang ya. Suami istri keluarga di rumah sepi banget. Ngobrol tidak bisa, tetapi sama orang yang jauh di sana. Halo, apa kabarmu? Apa yang kamu lakukan? Sedang apa? Sedang makan? Sedang tidur? Yang di depan mau cerita, nanti dulu saya akan bicara. Bayangkan demikian. Hubungan-hubungan ini harus kita lakukan dan harus kita pupuk supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan kita fokus kepada masalah kita yang kita pikirkan bagaikan. Saya gambarkannya sebagai lingkaran setan yang tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya. Tak ada habis-habisnya penderitaan. Kita katakan, kapannya penderitaan ini? Satunya pergi, datang lagi satunya. Kapan selesainya? Sepertinya hidup di dunia ini bagaikan hidup di mana ya? Tidak ada senang-senangnya. Kenapa tidak senang? Karena kita yang melihat persoalan kita itu terlalu besar bagi kita. Kita lupa bahwa Allah kita lebih besar dari masalah kita. Kita melihat masalah kita bagaikan tembok Yeriko yang begitu kokoh. Siapa yang bisa menembus tembok Yeriko? Tapi hanya dengan puji-pujian temboknya bisa runtuh. Bisa kan? Tapi kalau kita melihat persoalan kita begitu besar, tentu itu akan membuat kita tidak akan mampu bebas. Daud waktu menghadapi Goliat, kakak-kakaknya menghadapi Goliat, mereka lihat Goliat begitu besar, perlengkapannya lengkap. Wah, percuma kita lawan, kenapa? Orangnya besar, tidak mampu kita lawan. Tapi karena Daud melihat Tuhannya lebih besar daripada Goliat, tanpa memakai peralatan perang yang begitu lengkap, dia hanya datang dengan nama Tuhan. Goliat yang tadi menakutkan itu roboh seketika. Oleh karena apa? Tuhannya luar biasa. Ada amin? Kadang-kadang kita tidak bisa mampu, tidak bisa taat, tidak bisa setia, karena kita melihat persoalan kita begitu besar. Fokus kita hanya ke persoalan kita, masalah kita, kondisi kita, rumah tangga kita, makanan, kesehatan kita. Sehingga waktunya habis, terkuras dengan hal-hal demikian. Bahkan ke murid-murid juga begitu. Mereka menguras tenaga mereka untuk mendayung perahu, sebenarnya mereka nelayan, rupanya takut juga kepada air. Mereka seorang yang jago di sungai, jago di laut dengan berbagai persoalan masalah puting beliung, tetapi hal itu karena mereka mengandalkan kekuatan mereka saat itu, mereka tidak mampu. Akhirnya mereka melihat kepada Tuhan yang lebih besar. Waktu Tuhan Yesus datang, dia katakan, hai badai, diam, tenanglah. Dia menghardik, seketika itu pun menjadi tenang. Artinya mengapa kita harus susah-susah? Memikirkan hal-hal yang seharusnya kita tidak bisa kerjakan saat kita melihat kepada Tuhan yang besar. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan, jangan sampai kesusahan itu datang membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Yang kedua, persoalan apa yang bisa membuat kita tidak taat kepada Tuhan? Kita baca yang saya garis bawahi, kemiskinanmu. Siapa yang bilang kita miskin? Kita sendiri. Kasihanlah saya orang miskin. Tuhan bilang kamu bukan miskin. Kita adalah anak Tuhan. Kadang-kadang karena kondisi yang kita alami, hal-hal yang kita hadapi,
membuat kita jadi minder. Ketemu orang pun kita nunduk terus, kenapa? Maaf, saya orang miskin. Kita anak Tuhan. Kita anak raja. Dan Ia punya segala sesuatunya, oleh karena itu kita harus tetap taat. Oleh karena itu dia katakan dalam Matius, berbahagialah orang yang miskin. Oleh karena itu kita harus bahagia ya, miskin supaya kita bahagia. Tapi miskin yang dimaksudkan di situ adalah bagaimana kita merasa kita tidak punya apa-apa, kita hanya menikmati anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kekayaan, kesehatan, kehebatan kita, semuanya itu adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu memang jadi milik kita, apapun itu tetap milik kita. Ayub tadi orang kaya, sampai dia hebat, mungkin orang ngatain dia, kamu sombong, tadinya banyak ini, sekarang jadi bangkrut. Udah kutuki juga Tuhan Allahmu, kata mereka. Tapi dia tetap setia, tetap taat. Dia katakan, Tuhan saya hebat, Tuhan saya hebat. Akhirnya dia melihat, dia lagi katakan bukan lagi dari kata orang, tetapi dia melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, Allah yang hebat, mampu memulihkan segala-galanya. Karena Tuhan kita hebat. Oleh karena itu, janganlah kita minder dengan keadaan kita. Kita anak Tuhan. Kita anak raja. Kita anak raja di atas segala raja. Janganlah kemiskinan itu membuat kita tidak semangat dan tidak taat dalam mengiringi Tuhan. Ayo beribadah. Waduh malu, soalnya orang-orang hebat di sana, orang-orang kaya. Akhirnya hubungan kita karena kita melihat manusia, hubungan kita dengan Tuhan jadi persoalan. Kembali saya katakan, waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya juga berpikir, kok bisa ya? Hubungan dengan sesama, hubungan dengan keluarga, dan dengan orang lain, tetapi dampaknya kepada Tuhan. Saya katakan, kalau kita bermasalah dengan Tuhan, yang rugi siapa? Tuhan tidak rugi, yang rugi adalah kita sendiri. Kita sepertinya anak-anak, ya seperti makanya bilang belajar sama anak kecil lah gitu kan. Kita sudah mungkin marahan sama suami istri, udah ke gereja, enggak mau. Kenapa enggak mau ke gereja? Kita udah marahan. Kok masalah dengan suami istri, akhirnya tidak mau ke gereja. Jadi saya katakan bahwa anak-anak kita didik mereka, dia bermasalah dengan kita dikatakan, saya enggak mau sekolah lagi. Loh, yang jadi persoalan siapa? Bukan bapaknya, tapi nanti kamu tidak menjadi orang yang hebat, gitu kan. Jangan sampai pikiran-pikiran seperti ini membuat kita tidak taat. Masalah yang kita hadapi, kemiskinan kita bersyukur. Karena berkat itu Tuhan izinkan kita alami di dalam dunia ini. Kita sudah pelajari tentang ini wanita Elia dan janda di Sarfat. Janda ini orang kaya enggak? Siapa yang khotbah Pak Tri ya? Dia hanya punya tepung sama ada minyak yang untuk menggorengkan tepung. Datanglah hamba Tuhan ini. Buatlah tepung itu bagiku. Tentu dia katakan, waduh ini hanya tepung sedikit. Kami makan ini, setelah ini kami akan mati. Kenapa tidak ada makanan berikutnya? Tapi itu Elia datang, buatlah untukku dulu. Tetapi karena dia tidak pasrah dengan keberadaannya, dengan kemiskinannya, dia tetap melakukan hal yang ada. Akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, tepungnya tidak habis-habis dan minyaknya pun tidak habis-habisnya. Karena apa? Dia bersandar kepada Tuhan yang hebat. Jangan kita pasrah kepada kemiskinan kita. Saya memang orang miskin, saya memang orang miskin, saya mau memberi tapi saya orang miskin. Tapi akhirnya kita terkurung dengan kemiskinan kita. Tapi saat kita belajar untuk melangkah, berbuat sesuatu yang tidak mungkin, itulah dikatakan tindakan iman. Apa yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Perempuan ini dia tidak berpikir, saya akan kasih sama Tuhan, nanti Tuhan akan kembalikannya 100 kali lipat,
60 kali lipat, berapa lagi ya? Berlipat-lipat. Tetapi yang dia tahu adalah dia memberi kepada Tuhan dan kehidupannya adalah dalam tanggung jawab Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang menarik bagi kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kemiskinan datang membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Kesusahan dan kemiskinan. Selain daripada itu, apa yang penyebab orang tidak bisa membuat dia taat kepada Tuhan? Yang saya garis bawahi 1, 2, 3. Fitnah. Saya tertarik dengan gambar ini. Kalau saudara bisa lihat ini, orang depannya hanya robek sedikit di sampingnya. Tapi dia punya robek belakang, dia tidak tahu. Dia malah dia ketawain orang yang depannya. Dia mau fitnah, tapi dia tidak tahu persoalan masalah dirinya. Penyebab yang bisa membuat kita tidak setia kepada Tuhan adalah fitnah. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasar kebenaran yang disebarkan untuk maksud tertentu. Bisa untuk membuat namanya tinggi ataupun bisa membuat menjatuhkan, merugikan orang lain dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Tadi seperti doa syafaat tadi, berdoa bagi pemerintah kita. Lalu mereka sudah bekerja keras. Ada orang yang mau mencari panggung gitu ya. Kalau susah cari panggung, ada panggung panggung bisa dibawa ini kan. Membuat sesuatu istilah maju kena, mundur kena. Lakukan ini salah dan lakukan salah kena. Bukan persoalannya di situ, tetapi dia sedang bermasalah dengan hatinya. Sehingga karena dia bermasalah dengan hatinya, dia menyebarkan fitnah sana sini dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini harus kita tanamkan dalam hidup kita dan kita harus hati-hati. Dan penyebab hal-hal ini bisa menyebabkan hubungan kita retak dengan Tuhan dan kita tidak menjadi taat lagi kepada Tuhan, yaitu tentang kesusahan kita, juga tentang kemiskinan kita dan fitnah-fitnah yang ada. Apabila kita tetap percaya kepada Tuhan, maka kita akan tetap menjadi orang yang hebat. Satu anak muda, Yusuf, dia difitnah. Tapi karena dia tetap berpegang kepada firman Tuhan, Tuhan melakukan perkara yang ajaib dalam hidupnya. Mungkin kita sebagai anak Tuhan, posisi kita sudah bagus dalam pekerjaan kita. Orang menyebarkan fitnah sana sini. Tapi dimanapun kita berada, apapun yang dikerjakan oleh tangan kita, pasti Tuhan buat berhasil. Apabila kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Jangan sampai karena fitnah yang datang membuat hubungan kita tidak baik sama Tuhan, tidak taat. Kembali saya tegaskan, hubungan dengan manusia tetaplah dengan manusia dan kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai persoalan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Tuhan jadi persoalan. Biarlah kita tetap taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Dengan demikian saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi kesimpulan bagi kita adalah hal yang bisa membuat kita tidak setia kepada Tuhan, datangnya kesusahan, kemiskinan, dan fitnah. Karena kita sudah tahu penyebab-penyebab ada banyak hal, tapi berdasarkan wahyu yang ayat yang kita baca ini adalah sebagian, ini bisa memicu, bisa membuat kita tidak setia kepada Tuhan, kita harus hati-hati. Apabila sudah mulai datang kesusahan, tetap setia kepada Tuhan. Apabila kemiskinan datang, tetap setia kepada Tuhan. Apabila kita difitnah, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus pada waktu dia difitnah, pada waktu dia dikebuli, dia tetap setia. Akhirnya dia setia sampai mati. Kita sebagai anak Tuhan, kita tetap setia. Apabila kita tetap setia kepada Tuhan, dan kita akan menikmati hasil yang luar biasa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.